Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Puji Rahyuningsih. Saya guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. But my students usually call me Mem Ning. Video ini kami buat untuk Lomba Literasi Guru Inovatif dalam rangka Hari Guru Nasional 2021. Seperti tema yang telah diberikan, maka the title of my video is Blended and Fun Learning. Sebelum mengupas lebih jauh tentang apa itu blended and fun learning, ada baiknya kalau kita mengetahui atau belajar lebih dahulu ada apa sebenarnya hingga akhirnya ada blended and fun learning. Yang pertama adalah latar belakangnya wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada akhir Desember 2019. Seperti kita ketahui bahwa wabah tersebut menular dengan cepat dan menyebar hampir ke seluruh dunia, ya termasuk Indonesia. Sehingga pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan sebagai pandemi global. Dan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di bidang pendidikan, maka dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Latar belakang berikutnya adalah kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dua hal yang utama yang harus diketahui adalah yang pertama, prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Untuk latar belakang berikutnya adalah saya nukil dari Kompas TV. Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim menyatakan, ya, setelah adanya vaksinasi dan sebagainya dianggap sudah mulai aman, maka ada wacana untuk pembelajaran tatap muka. Dan Bapak Nadiem Makarim menyatakan bahwa sekolah di wilayah level 1 sampai 3 bisa membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai September 2021 dengan syarat siswa dan pengajar harus sudah divaksin. Kemudian yang terpenting lagi adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, seperti penggunaan masker, kemudian kalau perlu juga face shield, dan tersedianya tempat cuci tangan yang cukup di lingkungan sekolah, kemudian menggunakan hand sanitizer, tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk kegiatan belajar mengajar di kelas bahasa Inggris SMP Negeri 1 Sukoharjo, pada masa pandemi tersebut ada dua hal yang terutama adalah di sekolah kami menggunakan spensako.id, yaitu penyedia hosting tentang pembelajaran daring. And then selain itu kami juga sometimes menggunakan Zoom meeting, tetapi tidak terus-menerus karena kita kasihan juga kepada siswa untuk ketersediaan kuotanya. Setelah itu pembelajaran tatap muka, kita mengadakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan aturan pemerintah daerah. Pada saat pembelajaran daring, kami menggunakan spensako.id. Spensako.id adalah sebuah perjanjian kerjasama tentang jasa pelayanan paket hosting pada kegiatan belajar mengajar atau KBM daring. Nah, seperti inilah tampilan sekolah digital yang mempunyai alamat spensako.id di sekolah kami. Di dalam tampilan layar depannya di situ Sekolah Digital SMP Negeri 1 Sukoharjo. Apa saja yang ada di dalam spensako.id atau sekolah digital di SMP Negeri 1 Sukoharjo? Alasan penggunaan Spensako yang pertama adalah LMS atau Learning Management System, then next class controlling, kemudian fun learning, kemudian integrated assessment. Kita akan mengupas satu persatu apa saja yang ada di dalam
Spensaku.id. Yang pertama adalah LMS, Learning Management System. Kenapa kami menyebut atau memasukkan kriteria Learning Management System untuk Spensaku.id? Karena seperti kita ketahui bahwa fitur yang ada di dalam Spensaku.id sangat memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai LMS. Di situ ada informasi sekolah, di mana guru bisa memberikan berbagai informasi atau pengumuman kepada siswa, dan pembelajaran, kemudian penilaian online, checking kehadiran dari siswa, kemudian mapelku, di situ adalah uraian mapel masing-masing guru, kemudian data induk yang terdiri dari seluruh guru dan siswa. Next, class controlling. Nah, disinilah yang paling utama dari learning management system itu, di mana pada class controlling di sini kepala sekolah dengan leluasa bisa mengontrol apakah guru yang bersangkutan melaksanakan pembelajaran atau tidak. Juga bisa mengontrol siswa siapa saja yang tidak mengikuti pembelajaran. Pada class controlling di situ, coba kita lihat ada jadwal pelajaran. Di dalam jadwal pelajaran otomatis di situ ada hari dan tanggal dan juga waktu kapan pembelajaran itu diselenggarakan. Dan selain itu, class controlling yang lainnya adalah seperti kita ketahui di sini adalah kehadiran siswa atau presensi siswa. Pada saat siswa mengeklik untuk mengikuti atau masuk pada pembelajaran Spensaku.id, otomatis namanya akan tertera di situ. Dan presensi siswa akan terlihat dari menit ke menit atau dari waktu ke waktu. Ada penambahan siswa atau tidak. Next, kalau tadi adalah presensi siswa, class controlling berikutnya akan menampakkan yaitu siswa siapa saja yang absent atau tidak mengikuti pembelajaran. Jadi ini bisa untuk laporan ke orang tua. Maaf, orang tua tidak bisa mengelak kalau memang siswanya atau anaknya tidak mengikuti pembelajaran saat itu. Class controlling berikutnya adalah tugas siswa. Pada fitur pembelajaran di situ ada jadwal pelajaran, kemudian tugas siswa. Tugas siswa adalah uraian tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ketika mengeklik pembelajaran, kemudian di situ juga ada tugas siswa, siswa bisa melihat tugas apa saja yang harus dikerjakan pada mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi siswa dengan leluasa bisa melihat dan keterangan apa saja yang harus dipelajari untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan next, tugas siswa saya contohkan di sini. Ketika diberi tugas, ada perintah dari guru. Setelah kalian mengerjakan tugas, silahkan difoto dan diupload di tugas siswa. Nah, seperti inilah contoh tugas siswa atau penampakan dari tugas siswa. Jadi guru bisa mengklik, kemudian dia bisa zoom, and guru bisa mengoreksi atau menilai tugas siswa tersebut. Tugas siswa berikutnya adalah selain kita mengetahui uploading dari foto tugas siswa, kita juga bisa mengontrol siswa mana saja yang tidak mengerjakan tugas atau belum mengumpulkan tugas. Sehingga di dalam WA group kita bisa menagih si A, si B, si C atau siapapun yang belum mengumpulkan tugas di fitur tugas siswa. Next, kenapa disebut fun learning? Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Fun learning yang pertama adalah disiplin. Meskipun dibilang fun, tapi disiplin tetap. Kenapa disiplin? Karena siswa wajib masuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan fun yang kedua adalah saat mengerjakan tugas, siswa diberi cukup waktu dengan durasi yang sangat cukup sehingga dia bisa menyelesaikan tagihannya. Dan pada saat pembelajaran, siswa tidak harus memakai pakaian seragam yang mungkin sebagian besar siswa merasa itu adalah beban. Akan tetapi mereka berpakaian yang bebas tapi tetap sopan dan rapi.
Fun learning berikutnya, kenapa ada di SMP 1, yaitu tersedianya space untuk siswa berkonsultasi atau bertanya pada guru dan guru membimbing siswa yang memerlukan. Jadi di sini ada space di luar kelas atau space di luar ruangan yang menghadirkan pemandangan sehingga siswa bisa rileks ketika berkonsultasi dengan guru. Next, integrated assessment. Assessment atau penilaian yang terintegrasi. Maksud dari terintegrasi di sini yaitu yang pertama pasti ulangan harian. Nah, di dalam fitur spensako.id, fitur ulangan harian terdiri dari yang pertama jelas jadwal pelajaran. Tapi sebelum itu ada paket soal yang harus diakses oleh siswa sesuai dengan jadwalnya, di mana dalam paket soal itu guru bisa memberikan soal pilihan ganda, soal urean, dan lain sebagainya. Ya, lebih jauh lagi kenapa disebut terintegrated atau terintegrasi? Yang pertama, di dalam penilaian online itu ada paket soal, kemudian jadwal ujian, dan pantauan peserta didik yang mengikuti ujian. The last one is nilai yang diperoleh dari siswa yang ikut ujian bisa diakses dalam bentuk Excel. Ini akan memudahkan si guru untuk merangkai atau mengumpulkan tagihan-tagihan siswa. Dan Zoom meeting. Zoom meeting tidak sering dilakukan, terutama saya, karena jujur saja saya merasa kasihan pada siswa, apalagi kalau misalnya HP-nya itu harus gantian dengan saudaranya atau itu milik orang tuanya, juga menyangkut kuota. Jadi Zoom meeting akan saya laksanakan atau sudah saya laksanakan paling tidak 1 semester 1 kali untuk koordinasi atau penyampaian breakdown materi. Oke, nah skenario blended learning yang saya laksanakan pada saat pembelajaran bahasa Inggris adalah langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, penyampaian materi melalui daring, yaitu spensako.id. Then second, siswa mencatat materi yang telah disampaikan melalui YouTube yang diintegrasikan di dalam Spensako dan mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, pada saat PTM, siswa menyampaikan apa yang telah dipelajari pada saat pembelajaran daring. Kemudian guru memberi penguatan pada materi tersebut, dan guru memberikan ulangan untuk mengetahui sejauh mana daya serap siswa. Terakhir, guru dan siswa menyampaikan atau membuat refleksi materi bersama-sama. Oke, kita akan sampaikan skenario blended learning atau blended fun learning yang ada di kelas saya atau kelas bahasa Inggris. Yang pertama adalah penyampaian materi melalui daring atau Spensako. Di gambar-gambar ini siswa bisa mengakses di rumah dengan santai. Nah, kenapa kadang saya suruh siswa memotret dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa dia tetap mengikuti pembelajaran dengan sopan dan tetap menjaga kerapiannya. Next, yang kedua adalah siswa mencatat materi. Ketika mencatat materi, ya saya menyuruh siswa untuk memfotonya, kemudian menyerahkan foto itu yang tadi sudah saya sampaikan diupload di dalam tugas belajar. Next, skenario berikutnya adalah pada saat PTM, siswa menyampaikan apa yang telah dipelajari pada saat pembelajaran daring. Seperti sudah saya uraikan tadi, ketika pembelajaran daring dan menonton video yang terintegrasi dalam spensako.id, siswa membuat ringkasan catatan materi. Nah, ketika PTM, saya tagih materi itu. Apakah benar dia mencatat atau dia mengerti materi tersebut? Next, setelah beberapa siswa saya minta untuk menyampaikan catatannya atau materi apa saja yang sudah dia kuasai. Kemudian tidak lupa saya memberikan penguatan kepada siswa tentang materi tersebut.
atau memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya materi mana saja yang belum dikuasai atau belum dimengerti. Kemudian saya menjelaskan kembali sehingga siswa benar-benar menguasai materi tersebut. Next. Yang kelima, ulangan untuk mengetahui daya serap siswa. Setelah tadi mengikuti PJJ penyampaian materi, kemudian menyampaikan di PTM hal-hal yang tidak diketahui atau sudah diketahui, kemudian ada penguatan, tibalah saatnya saya memberikan ulangan otomatis untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi tersebut. Next. Seperti biasa pada saat penutup pelajaran, ya, di situ guru dan siswa menyampaikan refleksi, ya. Refleksinya bagaimana? Otomatis salah satu siswa saya minta untuk berdiri di depan kelas, menyampaikan apa yang sudah diketahui. Mohon maaf, foto ini adalah saya ambil ketika saya mengintegrasikan pengertian AKM kepada siswa, tapi tidak mengubah esensi dari pembelajaran, karena setiap akhir pembelajaran pasti ada refleksi dari murid. Kemudian saya beri penguatan dan tercapai kesepakatan bersama. Sebelum for the next meeting, I give them some task atau menyampaikan materi apa saja yang harus dipelajari oleh siswa tersebut. Nah, selain dari tagihan-tagihan di atas, berikut ini adalah beberapa link dari tugas-tugas siswa saya, yaitu membuat suatu video. Materinya adalah procedure text. Ketika procedure text, saya memberikan tugas ringan, ya menurut saya tidak memberatkan siswa dan siswa still enjoy doing the task. Ya di situ saya minta siswa untuk membuat video pendek yang berisi bagaimana penerapan health protocol, ya, cara memakai masker, cara mencuci tangan, cara social distancing. Ya, dari video-video tersebut bisa merupakan refleksi bagi saya bahwa seberapa jauh kemampuan siswa atau daya serap siswa pada saat PJJ, sehingga itu feedback untuk saya untuk memperbaiki. Banyak sekali temuan yang bisa memberikan masukan untuk saya. For example, there are so many mispronunciation, pengucapan kata-kata yang kurang sesuai atau kurang tepat, ya, kurang sesuai atau kurang tepat sesuai dengan pronunciation yang diajarkan oleh guru. Dari situ feedback buat saya, pembelajaran buat saya bahwa PJJ itu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Perlu PTM, perlu pembelajaran tatap muka, di mana pada saat pembelajaran tatap muka siswa benar-benar memperhatikan gurunya, siswa benar-benar tahu apa yang diucapkan gurunya, siswa benar-benar bisa menirukan apa yang diucapkan gurunya, sehingga siswa tidak miss dalam menyerap informasi atau pemberian materi pembelajaran seperti ketika mereka PJJ. Di situ saya sering sekali mengulang-ulang beberapa kata sehingga siswa benar-benar menguasai materi tersebut. Nah, di dalam video-video tersebut, anak-anak saya tanya apakah mereka terpaksa dalam mengerjakan. Oh tidak mem, kami suka mem karena kami disuruh membuat video, just like that. Selain itu, karena saya juga tidak bisa mendampingi selama 24 jam atau pembelajarannya tidak normal seperti biasanya, saya meminta anak-anak menginstall, ini menyebut salah satu produk, ya, menginstall kamus elektronik, di mana di situ ada pronunciation-nya, ada cara membaca sebuah kalimat, dan alhamdulillah siswa responnya sangat luar biasa sekali. Mereka benar-benar tertarik, oh ternyata begini cara pronunciation yang tepat. That's all I think, ya. Penyampaian saya sedikit tentang blended fun learning. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga juga bisa memberi inspirasi pada rekan-rekan, pada saya sendiri untuk berkarya, mengajar dan mendidik anak bangsa lebih dan lebih baik lagi.
I think that's all for now. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Dari saya, Sri Puji Rahyuningsih or Memeng. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.